Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Theodorus William Noya dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Media Perdamaian berdasarkan Roma pasal 12 ayat 15 sampai 21. Bersama saya, Sema Krishna Wiyata Aji, kader Pendeta GKI. Teman-teman, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, supaya kami dapat merenungkan dan juga melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Rekan-rekan, yang menjadi pusat permenungan kita hari ini adalah Roma pasal 12 ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Nah, teman-teman pasti tahu ya, Nelson Mandela. Dia adalah orang berkulit hitam yang pertama menjadi presiden dalam pemilihan umum pertama di Afrika Selatan. Pada tahun 1948, rezim kulit putih Afrika Selatan menerapkan politik apartheid, yakni pembedaan berdasarkan warna kulit. Mandela meresponnya dengan gerakan-gerakan yang menentang perilaku diskriminatif ini, karena ia dipenjara seumur hidup. Namun Mandela akhirnya dibebaskan setelah dipenjara selama 27 tahun karena tuntutan internasional. Setelah dibebaskan, Mandela kemudian terpilih menjadi seorang presiden. Sebagai presiden kulit hitam, Mandela tidak melakukan balas dendam terhadap rezim apartheid. Ia malah merangkul masyarakat kulit putih dan mengajak rakyatnya untuk berdamai dan berrekonsiliasi, serta memaafkan apa yang pernah terjadi. Itu yang kemudian membuat Afrika Selatan terhindar dari yang namanya perang saudara. Nah, rekan-rekan, Nelson Mandela menghidupi firman Tuhan yang mengajarkan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ini ada di ayatnya yang ke-17. Ia berusaha agar tidak terjebak dengan pembalasan, tetapi hidup dalam damai kepada semua orang. Teman-teman, sikap inilah yang harus dimiliki oleh setiap kita. Kita juga diajak bersama-sama untuk hidup dalam damai bagi semua orang. Serta jangan kamu sekalian menuntut yang namanya pembalasan. Contoh yang jelas kita dapat lihat dari tokoh Nelson Mandela yang dalam hidupnya berusaha untuk tidak kalah dengan yang namanya kejahatan, tetapi kemudian mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, teman-teman, ketika bersama-sama kita menghayati kehidupan kita mungkin pernah disakiti teman kita, saudara kita, atau siapapun. Mungkin kita merasa ingin membalaskan tuh rasa sakit yang begitu mendalam. Namun sebagai murid Tuhan, kita diajarkan untuk hidup dalam damai dengan semua orang dan tidak menuntut namanya pembalasan. Memang rasanya tuh sulit banget ya, damai dengan orang yang menyakiti kita. Orang bisa bilang, gak mungkin berdamai dengan orang yang sudah menyakiti. Namun kita belajar dari Nelson Mandela bahwa pengampunan dan pendamaian memberikan buah yang manis, yaitu hidup damai bersama orang-orang di sekitar kita. Teman-teman, marilah kita menutup renungan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami boleh belajar
untuk menjadi media perdamaian bagi sekitar kami. Mampukan kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan mampukan kami untuk bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Sulit nampaknya bagi manusia untuk melakukannya, tetapi kami percaya dengan kekuatan yang berasal dari Engkau, Engkau memampukan setiap kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati kita semua.